Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Legenda MotoGP, memprediksi Marc Marquez akan lebih mengerikan usai MotoGP Qatar 2024. Penampilan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 membuat legenda balap Sylvain Guintoli yakin The Baby berpotensi besar meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Dia optimis Marc Marquez bakal tampil lebih mengerikan pada balapan berikutnya. Pendapat tersebut disampaikan Guintoli setelah melihat debut Marc Marquez bersama Ducati di balapan perdana musim ini. Rider asal Spanyol itu dinilai tengah menunjukkan sinyal bahaya untuk pembalap lain. Dia akan sangat senang menatap balapan kedua. Dia hampir naik podium, kecepatan balapan bagus, akan ada banyak pembelajaran. Hati-hati dengan Marc Marquez di sisa kejuaraan, ujar Guintoli dilansir dari laman Crash.net. Marc Marquez tampil mengesankan di MotoGP Qatar 2024, akhir pekan kemarin. Ex-rider Repsol Honda itu bersaing di kelompok terdepan dan berhasil finish di urutan keempat. Dia akan senang dengan itu, sangat senang. Ia masih beradaptasi dengan gaya berkendara Ducati setelah sekian lama berada di Honda, lanjutnya. Marc Marquez juga dinilai sudah mulai menguasai tunggangan barunya. Hebatnya lagi, The Baby Alien mulai bisa menahan diri untuk menghindari resiko di lintasan. Dengan memanfaatkan waktu putaran di zona pengereman, dia bisa menahan diri. Ini bukan sirkuit favoritnya, dia hanya menang sekali di sini, tapi dia bisa mendominasi pada penampilannya kali ini, tukasnya. Gresini senang Marquez tak naik podium, begini strateginya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez menyelesaikan sprint MotoGP Qatar di posisi kelima, hasilnya meningkat menjadi posisi keempat dalam balapan utama. Marquez mendapatkan total 18 poin dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Hasil ini sudah cukup membuat tim Gresini Racing senang walau Marquez tidak menang atau naik podium. Sporting Direktor Gresini Racing, Michele Massini bahkan melihat lebih baik kalau Marquez tidak naik podium agar tidak terlalu menonjol di awal. Podium dan kemenangan tentu saja menjadi tujuan setiap pembalap dan tim, tapi ada strategi lebih lanjut di balik pernyataan tersebut. Tetap, low profile, dan jangan terlalu menonjol di waktu yang tidak tepat. Podium adalah tujuan yang kita semua cari, namun saya sangat senang, kata Massini dalam berita Marca.com. Saya dapat mengatakan bahwa hal ini berjalan dengan baik karena hal ini membuat kami tidak terlalu menonjolkan diri dan kami memiliki dasar yang kuat untuk memulai, sambungnya menjelaskan. Sekarang kami telah mencapai tujuan tersebut, balapan pertama, telah terpecahkan. Tujuan pertama adalah agar para pembalap bersenang-senang dan saya melihat senyuman pada mereka berdua, yang merupakan hal terpenting bagi kami. Soal gelar, kami akan berbicara di pertengahan musim, demikian tutup Massini. Marquez finish keempat di balapan pertama dengan Ducati, hanya terpaut 1,5 detik dari podium. Sementara rekan setimnya, Alex Marquez finish di posisi ke-6. Balapan berikutnya akan berlangsung di Portugal pada tanggal 24 Maret mendatang. Sempat duel dengan Marc Marquez saat debut di MotoGP Qatar 2024, Pedro Acosta ternyata alami kram di lengan kirinya. Pembalap rookie di MotoGP 2024, Pedro Acosta, ternyata tak dalam kondisi optimal kala menjalani debut di MotoGP Qatar 2024. Bahkan, pembalap tim Red Bull Gas Tech 3 itu ternyata mengalami kram di lengan kirinya. Kabar ini diungkap Direktur Balap KTM, Pete Beirer. Dia mengungkapkan alasan mengapa Pedro Acosta gagal mempertahankan posisinya di barisan depan dan akhirnya finish di posisi 9 dalam debutnya di MotoGP Qatar 2024 akhir pekan lalu. Menurutnya, hal itu terjadi karena ban belakangnya cepat aus setelah tancap gas di lap-lap awal. Selain itu, Pedro Acosta ternyata alami kram pada bagian lengan kirinya. Padahal, Pedro Acosta mencuri perhatian publik dalam debutnya pada balapan utama MotoGP Qatar 2024 bersama tim Red Bull Gas Tech 3. Setelah finish ke-8 dalam sprint, dia tampil terengginas sejak awal balapan dengan menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu rider paling potensial di kelas utama. Juara Moto2 2023 itu menyalip bintang-bintang MotoGP, seperti Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Alex Marquez, dan Marc Marquez. Alhasil, dia sempat berada tepat di depan Marc Marquez pada posisi keempat. Bahkan, Pedro Acosta mencatatkan waktu tercepat dibandingkan para pembalap lainnya.
Hal itu terjadi pada lap kedua. Sayangnya, Acosta melakukan kesalahan kecil ketika duduk di peringkat keempat sehingga kemudian disalip oleh Marc Marquez. Pada akhirnya, dia pun terus merosot di lap 21 alias lap terakhir dan finish di posisi 9. Beirer pun mengungkapkan bahwa Acosta terlalu bersemangat di lap-lap awal sehingga ban belakangnya sudah aus di lap-lap akhir. Selain itu, dia juga mengalami kram parah pada lengan kirinya akibat tak menyetel salah satu perangkat ketinggiannya dengan baik. Menurut Beirer, jika permasalahan itu tak terjadi, Acosta seharusnya bisa finish lebih baik di MotoGP Qatar 2024. Dalam balapan utama sendiri, dia diketahui hanya finish di urutan ke-9. Kami semua mengira Pedro terlalu liar pada awalnya dan sekarang telah menerima imbalan dari ban belakang. Namun, Pedro mengalami kram parah di lengan kirinya mulai dari posisi tengah hingga seterusnya, kata Beirer, dilansir dari Speedweek, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024. Penyebabnya adalah tuas pengatur, right height device, tidak disetel secara optimal. Sejak pertengahan balapan dan seterusnya, penggunaan ibu jari kiri sangat mengganggunya hingga otot-ototnya mulai tegang. Tanpa masalah ini, Pedro seharusnya bisa meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi, tambahnya. Dengan hasil tersebut, Acosta telah mengumpulkan 9 poin dalam seri pertamanya di kelas utama. Dia pun duduk di peringkat 9 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan koleksi poin yang sama dengan Di Gianantonio yang berada di atasnya. Marquez sulit lawan motor Ducati pabrikan pakai Ducati satelit. Pabrikan Bologna, Ducati menurunkan total 8 motor untuk MotoGP 2024 ini, sama dengan musim sebelumnya. Tapi tidak semua pembalap mendapat motor yang sama, ada 4 motor pabrikan dan ada 4 motor satelit. Juga, motor pabrikan baru GP24 disebut-sebut jauh lebih superior jika dibandingkan dengan motor GP23. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo menyebut pembalap Spanyol, Marc Marquez yang mendapat jatah motor satelit di tim Gresini Racing, akan sangat sulit melawan pembalap Ducati yang menggunakan motor terbaru. Tapi Marquez bisa menjadi pembalap Ducati terbaik pengguna Desmosedici GP23. Saya yakin jika dia punya pilihan, dia akan memilih motor 2024, kata Lorenzo sebagaimana diwartakan Speedweek.com. Tapi dia tidak akan bisa mengubahnya. Ia harus melupakan kerugian ini secara psikologis dan memanfaatkan materi yang dimilikinya semaksimal mungkin, sambung Lorenzo. Musim ini adalah musim di mana motor baru secara signifikan lebih cepat dibandingkan yang lama, dan itu tidak baik untuk Marc. Tujuannya adalah menjadi pembalap Ducati terbaik di motor 2023. Saya rasa kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi, demikian Lorenzo menilai. Hanya ada 4 pembalap Ducati dengan motor GP24, sementara 4 lainnya termasuk Marquez menggunakan motor GP23.